Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kevin Hafid Firmansyah. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang yang ingin membacakan salah satu jurnal fikih muamalah. Baik, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Urgensi kaidah-kaidah fikih terhadap reaktualisasi hukum Islam kontemporer. Abstrak. Kehidupan manusia terus berkembang sesuai dengan fitrah kemanusiaannya, menjadikan banyaknya kasus-kasus baru muncul tanpa ada ketentuan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dinamika masyarakat yang terus berkembang tersebut tak sejalan dengan teks hukum yang sifatnya statis. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan adanya reaktualisasi hukum Islam dalam konteks kekinian. Masalah lain yang mengemuka adalah untuk melakukan reaktualisasi tetap harus ada mekanisme dan formula dalam menemukan hukum baru tersebut. Kaidah-kaidah fikih ternyata memberikan solusi yang konkret akan kebutuhan metode atau cara dalam menemukan hukum istinbat al-ahkam itu. Dengan adanya kaidah-kaidah fikih, maka diharapkan masalah-masalah kontemporer dapat ditemukan jawabannya sebagai aplikasi terhadap reaktualisasi hukum Islam. Pendahuluan. Ajaran Islam merupakan sebuah aturan normatif yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Pencipta dan Maha memahami kepentingan makhluknya untuk membangun kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah, pelaksana tugasnya di dunia untuk bertindak sesuai aturan normatif yang diinginkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hukum-hukum baik yang berkenaan dengan alam semesta maupun yang berkenaan dengan kehidupan manusia, baik individual maupun sosial. Universalitas hukum dalam agama Islam mempunyai arti bahwa ajaran Islam itu berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia ini dengan menembus batas-batas teritorial sebuah negara, menembus sekat-sekat kesukuan, kebangsaan, kebahasaan, warna kulit, dan lain sebagainya. Sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia dengan segala kelebihan akalnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya bersifat dinamis. Banyak hal-hal yang pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup belum ada, ternyata hari ini terjadi dalam bidang hukum. Tentu saja umat Islam memerlukan jawaban konkret terkait dengan permasalahan hukum yang sifatnya kontemporer. Sementara pada sisi lain, baik Al-Quran maupun hadis tidak memberikan kepastian hukum terhadap dinamika yang muncul di masyarakat dalam konteks kekinian. Sebenarnya kecemasan masyarakat muslim tersebut telah diberikan formulanya oleh para ulama klasik terdahulu melalui ilmu usul fiqh atau ilmu kaidah-kaidah fikih. Dalam istinbat hukum Islam terdapat 4 ilmu penting yang saling berkaitan. 2 ilmu yang pertama merupakan ilmu pokok, yaitu fikih dan ilmu usulul fiqh. Ilmu fiqh objeknya adalah perbuatan mukallaf, dilihat dari segi yang kemudian dibagi menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pada sisi lain usul fiqh merupakan metodologi istinbat hukum dan sekaligus berfungsi sebagai standar terhadap derajat kebenaran istinbat. Usul fiqh berperan dalam menentukan prosedur istinbat hukum. Dalam menghadapi dunia modern, maka persoalan-persoalan kontemporer yang banyak bermunculan yang sudah tentu pula memerlukan pemikiran kontemporer untuk mencari jawabannya. Dalam hal ini, kaidah-kaidah fikih sebagai suatu disiplin ilmu yang dapat memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kontemporer yang muncul. Dalam hal ini, Al-Qarafi mengatakan bahwa kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai pengikat persoalan-persoalan furu' yang bervariasi dan berserakan. Kaidah-kaidah fikih. Kaidah secara etimologi berarti dasar atau fondasi sesuatu. Ahmad Warson Munawir mengatakan bahwa qawaid adalah al-asas atau dasar, asas atau dan fondasi. Al-qanun atau peraturan kaidah dasar, al-mabda atau prinsip, dan al-nasak atau metode dan cara.
Kaidah sebenarnya tidak dimonopoli atau tidak hanya ada pada disiplin ilmu tertentu saja. Kaidah ada dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, hadis, ilmu bahasa, dan lain-lain. Dalam ilmu hukum, kaidah sebagai suatu istilah yang digunakan pada para fuqaha untuk mengembangkan cakupan suatu hukum. Ditemukannya dua istilah, yaitu kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Menurut Al-Imam Al-Nadwi, yang dimaksud dengan kaidah-kaidah fikih adalah patokan hukum dalam aturan yang bersifat pada umumnya. Dari aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah cakupannya. Ketika mendalami kaidah-kaidah fikih memiliki arti penting karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dirasah hukum Islam secara keseluruhan. Tanpa memahami kaidah-kaidah fikih, pemahaman seseorang terhadap hukum Islam menjadi tidak komprehensif. Menurut Abu Zahra bahwa kaidah fikih dihasilkan dari analisis induktif atau istiqra dengan memperhatikan faktor-faktor kesamaan al-ashbah. Berbagai macam topik fikih yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah hukum, menjadi kaidah umum. Secara terminologi, kaidah-kaidah fikih adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derivasinya karena sifat keumumannya atau totalitasnya. Adapun secara umum, fuqaha terbagi kepada dua kelompok pendapat berdasarkan pada penggunaan kata kulli di satu sisi dan kata aghlabi atau aksari di sisi lain. Pertama, fuqaha yang berpendapat bahwa kaidah-kaidah fikih adalah bersifat kulli berdasarkan argumennya pada realitas bahwa kaidah yang terdapat pengecualian cakupannya berjumlah sedikit dan sesuatu yang sedikit atau langka tidak mempunyai hukum. Kedua, fuqaha berpendapat bahwa karakteristik kaidah-kaidah fikih bersifat aghlabiyah atau aksariyah karena realitasnya kaidah-kaidah fikih mempunyai keterbatasan cakupannya atau mempunyai pengecualian cakupan sehingga menyebutnya kulli dari kaidah-kaidah fikih kurang tepat. Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, maka yang secara umum yang dimaksud dengan kaidah-kaidah fikih adalah ketentuan umum yang dapat diterapkan untuk mengetahui hukum sebagai persoalan dan sifatnya parsial. Dari segi tujuan, bahwa tujuan pembentukan kaidah fikih adalah agar ulama fikih, hakim atau mufti memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tentang sengketa atas kasus-kasus yang muncul di masyarakat. Dua metode penelitian. Signifikansi kaidah-kaidah fikih. Sebagaimana lazimnya mempelajari tentang suatu ilmu, tentu saja sebaiknya mengetahui arti penting signifikansi ilmu yang dipelajari tersebut. Begitu juga bagi orang yang mempelajari kaidah-kaidah fikih, sebaiknya mengetahui tentang arti penting, kegunaan, dan kedudukan kaidah-kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan bagian dari studi fikih bagi yang sudah mendalami hukum Islam, mempelajari seluruh hal yang berhubungan dengan hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, dan sebagai sumber utama, sejarah hukum Islam, usulul fiqh, kaidah usulul fiqh, dan filsafat hukum Islam merupakan suatu keharusan sebab antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Kaidah-kaidah fikih dapat dilihat penting dari dua sisi. Pertama, dari sisi sumber. Dalam hal ini kaidah-kaidah alat bagi peminat hukum Islam fikih atau fikih untuk memahami dan menguasai maqasid al-asyariyah. Karena dengan mendalami beberapa nas, maka para ulama dapat menemukan persoalan-persoalan esensial dalam satu persoalan. Kedua, dari segi al-istinbat al-ahkam, kaidah-kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang telah terjadi dan mungkin belum terjadi, yang belum ada ketentuan hukumnya. Dari proses pembentukan kaidah-kaidah fikih dapat diketahui bahwa pertama, kaidah-kaidah fikih itu merupakan titik temu dari berbagai materi hukum yang sejenis.
Oleh sebab itu, kaidah-kaidah fikih merupakan akumulasi dari hukum Islam. Kedua, dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah dalam membuat solusi dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang sangat banyak dan beragam dengan cara mengelompokkannya ke dalam satu kaidah fikih. Ketiga, dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih akan lebih arif dalam menerapkan hukum tanbik al-ahkam sesuai dengan perbedaan keadaan dan adat, tidak ifrat dan tafrid. Dan keempat, kaidah-kaidah fikih itu tidak terbentuk sekaligus, tetapi melalui proses panjang dan bertahap. Kaidah-kaidah fikih itu dipuji dan didiskusikan oleh ulama dalam sejarah hukum Islam dengan metode induktif, tematis, sampai menjadi suatu kaidah yang mapan. Ali Adnawi memberikan argumentasi tentang arti penting dan kegunaan kaidah-kaidah fikih bahwa yaitu 1. Bahwa kaidah-kaidah fikih itu mempermudah untuk menguasai fikih Islam, menghimpun masalah-masalah yang berserakan dengan jalan menyusun furu'-furu' yang banyak tersebut dalam satu alur di bawah satu kaidah. 2. Kaidah-kaidah itu membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan dengan cara menjadikan kaidah itu sebagai jalan untuk menghadirkan hukum. 3. Mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi atau kias dan takhrij untuk mengetahui hukum-hukum yang belum digariskan dalam fikih. 4. Mempermudah orang yang membahas fikih dalam mengikuti atau memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema-tema yang berbeda serta meringkasnya dalam satu topik tertentu. 5. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan yang menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar. Dan yang terakhir, 6. Pengetahuan tentang kaidah merupakan kemestian karena kaidah mempermudah cara memahami furu' yang bermacam-macam. Adapun Mustafa Al-Zarqa berpendapat bahwa urgensi kaidah-kaidah fikih mengabarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Kaidah-kaidah fikih mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai dawabit yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu manat atau i'lad atau alasan hukum dan segi keterkaitan meskipun objek dan temanya berbeda-beda. Dari segi metodologi, untuk menjawab masalah-masalah kontemporer, ulama mencari kasus-kasus yang dibahas dalam kitab-kitab lama atau kasus-kasus yang analog dengannya. Pengambilan keputusan seperti ini dibimbing oleh seperangkat prinsip umum yang disebut usul fiqh, dasar-dasar fikih dan kaidah-kaidah fikih. Di antaranya ada prinsip pertimbangan manfaat dan mudarat atau keburukan dari suatu keputusan, prinsip mendahulukan menghindari keburukan, prinsip bahwa manfaat yang amat besar dapat mengatasi keburukan-keburukan inheren yang lebih kecil, prinsip darurat atau suatu yang dalam keadaan normal tak diperbolehkan, tapi dalam keadaan darurat diperbolehkan, prinsip masalah atau kesejahteraan publik dan lain sebagainya. Untuk menjawab persoalan kontemporer yang belum ada ketetapan hukumnya, maka dapat diselesaikan dengan kaidah-kaidah fikih sebagai berikut. 1. Dalam persoalan muamalah dapat menggunakan kaidah al-aslu fil al-asya'i al-ibah hatta yadulla ad-dalil ala tahrimi. Asal sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil atau bukti yang mengharamkannya. Dalam persoalan ibadah, al-aslu fiha tahrimi hatta yadulla ad-dalil ala al-ibaha. Asal sesuatu adalah haram sehingga terdapat dalil yang membolehkannya. Berikut ini beberapa contoh peristiwa kontemporer yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih. A. Sterilisasi ialah memandulkan laki-laki atau perempuan dengan jalan operasi atau pada umumnya agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Dengan demikian sterilisasi berbeda dengan cara atau alat kontrasepsi
yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja. Sterilisasi pada laki-laki disebut vasektomi atau vasligation, yaitu operasi pemutusan atau pengikat saluran atau pembuluh yang menghubungkan testis, pabrik sperma dengan kelenjar prostat atau gudang sperma.